Kompas Bisnis kembali untuk Anda. Saudara, pernah nggak merasa diri kita nih paling sempurna, paling bisa diandalkan, paling punya pengaruh, dan juga merasa jadi kesayangan semua orang? Padahal kenyataannya nggak kayak gitu juga. Nah, hati-hati saudara, jangan-jangan Anda sedang terkena star syndrome. Apa sih ciri-cirinya dan bisakah hal ini berbahaya bagi karir kita? Dan Kompas Bisnis sudah bersama dengan psikolog konsumen pagi hari ini, Irfan Agia. Selamat pagi, Agia. Pagi, Glenis. Ya, ini soal star syndrome ya, merasa paling ya, paling bisa diandalkan, paling jadi kesayangan. Ini sebenarnya apa sih star syndrome ini? Ya, jadi star syndrome sendiri sebetulnya tidak ada dalam istilah medis ya, tapi ini istilah yang populer di kalangan masyarakat itu menyebut orang-orang yang mulai bertingkah laku seperti bintang gitu ya, dan lupa dengan latar belakang ataupun kehidupan aslinya. Nah, biasanya mereka tuh merasa dirinya tuh mengagumkan, terkenal gitu ya, padahal sebetulnya kenyataannya tidak sejauh yang dia bayangkan atau dia persepsikan. Oke, jadi sebenarnya ciri-cirinya lebih spesifik apa nih kalau kita mengalami star syndrome ini? Biasa kan kalau kita dengar artis-artis yang mengalami star syndrome. Mungkinkah Ya. karyawan juga mengalami hal ini? Mungkin, jadi ada 3 spesifik ya, ciri-ciri. Yang pertama mungkin rasa superior yang berlebihan. Jadi mereka percaya bahwa mereka tuh istimewa atau mungkin lebih unik lah ya. Yang kedua, jadi lebih selektif dalam pergaulan. Jadi contohnya mereka cuma mau bergaul sama orang-orang yang menurut mereka tuh selevel atau sama tingkatannya dan pengen diasosiasikan dengan orang atau status yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan konstan untuk mendapatkan pengakuan. Jadi karena mereka percaya mereka lebih baik dari orang lain, mereka mengharapkan pengakuan tersebut secara konstan. Jadinya bisa melebih-lebihkan atau bahkan lebih jauh lagi gitu ya, bohong gitu ya tentang prestasi atau bakat mereka. Wah, ini sedikit berbahaya ya, agak sedikit memabukkan mungkin posisi yang haus akan pengakuan dan juga pandangan yang superior dalam pekerjaan atau melihat sesuatu dalam perspektif superior. Lantas sebenarnya apa sih penyebab terjangkitnya star syndrome ini? Ya, jadi sebetulnya penyebab utamanya lebih kepada orang yang baru saja terkenal atau mungkin mendadak kaya atau mendapatkan penghargaan sehingga terjadi perubahan yang cukup drastis dalam hidupnya. Nah, ketika perubahan ini terjadi, orang tersebut merasa ini ada perubahan yang akan konstan dalam hidupnya dan mulai merasa dirinya spesial gitu ya, atau berbeda dengan yang lainnya. Padahal tidak sejauh itu, dan itu bisa menjadi persepsi yang cukup berbahaya ya sebetulnya. Nah, terus ini gimana? Apakah ya kalau ada perubahan yang secara cepat kan maksudnya itu wajar ya. Nah, bagaimana memaintain untuk kita tetap membumi, jangan sampai terkena star syndrome ini seperti apa? Ya, jadi pencegahannya bisa berawal dari mindset kita ya, bahwa ketika mendapatkan sesuatu yang baik gitu ya, atau yang bagus, yang cepat gitu ya, tiba-tiba viral, tiba-tiba produk kita laku keras gitu ya, kita harus punya mindset bahwa hidup kita tuh kayak roda ya, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, saat kita mengalami hal tersebut, itu tandanya kita lagi di atas dan kita punya persepsi suatu saat itu akan kita di bawah lagi. Jadi kita punya mindset bahwa ini belum tentu akan terus terjadi ya fenomena ini. Jadi kita juga tidak merasa selalu hebat seperti itu. Oh, punya prinsip selalu ingat roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Itu yang harus kita refleksikan terus-menerus ya, Agia. Nah, Betul. tapi kan ada nggak sih faktor-faktor lain yang menyebabkan ini semakin membuat parah gitu ya, star syndrome yang menjangkiti karyawan? Ya, jadi sebetulnya ini kita beresiko untuk terkena semua ya, apalagi di era sosial media sebetulnya. Karena di era sosial media ini kan informasi dan atensi itu kan bisa dengan mudah ya kita dapatkan dan lebih jelas. Nah, termasuk juga bisa di tempat kerja juga gitu. Misalnya kita ada karyawan yang mendapatkan penghargaan atau promosi atau rekognisi gitu, terus dapat atensi dari sosial media, gitu. Itu juga bisa apa ya memperparah ya istilahnya atau mempermudah seseorang itu kena chance-nya mendapatkan star syndrome ini. Mhm. Nah, kalau kita ngomong lebih spesifik lagi ya, Agia, dalam dunia pekerjaan ini mungkin beda ya sama dunia glamor gitu ya, entertain begitu. Kalau di dalam dunia pekerjaan sendiri, ciri-ciri contohnya kalau kita mengalami star syndrome tuh secara realnya apa sih? Ya, jadi star syndrome di dunia kerja misalnya kita mendapatkan promosi gitu ya, atau mungkin rekognisi gitu kan. Kita merasa kita istilahnya deserve lah ya terhadap performa itu. Nah, kita jadi memandang rendah misalnya atau mungkin mulai menjauhi kolega kita gitu ya di awal yang mungkin sering berjuang bareng gitu ya, tapi sekarang kita udah mulai mengasosiasikan, wah kita pengen tetap memaintain posisi ini jadi lebih selektif dalam pergaulan gitu ya, terus merasa performa kita tuh bagus gitu ya, padahal sebetulnya kita overestimate. Jadi itu yang membuat nanti saat penilaian performa itu juga jadi berbahaya ya, karena kita overestimate kemampuan kita dan juga hubungan relasi dengan kolega itu juga bisa memudar atau merenggang seperti itu.
Wah, jadi salah satu contohnya ketika kita mendapatkan promosi jabatan, nah ini hati-hati ya, apakah ini kita sedang berada atau dalam mengalami star syndrome. Agia, berbahaya nggak sih? Apakah ini wajar begitu ya, normal terjadi dalam karir seseorang atau justru malah bisa menjatuhkan karir seseorang? Ya, jadi ini bisa dibilang normal ketika itu kan pasti ada reaksi awal yang positif ya, kita mendapatkan sesuatu yang baik, promosi gitu ya. Tapi yang akan menjadi berbahaya adalah ketika kita berlarut-larut gitu ya, karena seperti tadi nanti resikonya kita menganggap diri kita tuh bagus gitu ya, padahal tidak sejauh yang kita bayangkan. Tidak berbahayanya adalah saat nanti penilaian berikutnya ya, entah promosi atau mungkin membangun hubungan lagi dengan karyawan lain gitu ya. Padahal ketika dicek gitu ya performanya atau mungkin juga hubungan dengan tempat kerja lainnya itu juga tidak sebagus yang kita bayangkan gitu ya. Jadi itu juga kita harus memitigasi sosial media pun kita tidak perlu berlebihan ya ketika kita dapat promosi atau dapat sesuatu yang baik di tempat kerja gitu. Nanti akan ada persepsi kita terlalu bagus gitu ya. Jadi lebih apa ya, jangan terlena dengan promosi ataupun hal yang baru, terus belajar ya, terus haus untuk belajar supaya kita lebih seneng ya untuk meng-upgrade diri dibanding merasa ini sudah cukup begitu. Nah, Agia, bisakah star syndrome ini dicegah atau disembuhkan? Ya, dicegah sendiri seperti tadi ya, kita harus punya mindset bahwa ini adalah suatu fase ya, di mana ini ketika hal baik ini terjadi, kita perlu mempertahankan, kita tidak terlena untuk bahkan oversharing ya, kadang di publikasi di media sosial kita oversharing gitu, itu harus kita cegah. Nah, kalau penyembuhannya sendiri, ini biasanya kalau sudah berlarut-larut dan sampai mungkin spektrumnya tuh narsistik ya, karena kan ini bisa jadi masuk ke spektrum narsistik juga, itu Mhm. perlu berkonsultasi dengan ahlinya, terutama psikolog ya. Oh, kita perlu konsultasi begitu ya. Nah, terakhir nih Agia, kalau kita misalnya punya rekan kerja begitu ya, dia ini ngalamin star syndrome, bagaimana nih kita untuk, berkomunikasi dengan dia? Perlukah kita menegur dia? Ya, untuk, kalau kita punya teman kayak seperti ini, yang paling pertama adalah kita jangan langsung berkonfrontasi ya, maksudnya kayak jangan seperti ini, tapi kita apresiasi dulu kepada Mhm. dia, performa dia memang bagus gitu kan, kemudian dia sejauh ini tuh karena mungkin dia punya sesuatu yang baik. Nah, setelah itu kita ingatkan ya bahwa, ini mungkin bisa jadi awal yang bagus, tapi juga bisa jadi awal yang menjadi buruk ketika kita terlalu terlena dan juga istilahnya mungkin jadi comfort zone ya, kita merasa sudah cukup, jadi kita tidak berkembang lagi dalam pekerjaan. Oke, jadi star syndrome ini bisa berbahaya dalam karir ya, tidak hanya terjadi pada selebriti tapi juga karir seseorang. Nah, ini perlu juga nih kita kembali merefleksikan untuk tetap membumi, roda itu berputar ya, seperti hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah supaya kita tidak terlena untuk sesuatu yang terlalu di atas. Terima Ya, kasih Irfan Agia telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu. sehat selalu Glenis.